Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Sobat Barayal Solid Community. Kali ini untuk video konten hari ini saya berada di daerah diskotik. Yang artinya diskotik adalah Kota Saeutik. di sisi Di sisi kota Saeutik. di sisi kota Saeutik. Itu dia singkatan ataupun satu bentuk sebutan buat daerah Cingised. Kebetulan kali ini saya ada di base camp komunitas COD. COD adalah singkatan dari Cingised On Driver ya. Online drive. Oh, Cingised Online Driver, dan kali ini saya sudah bersama Pak Rosid atau Om Ocit. Beliau adalah ketua daripada komunitas COD yang sudah barusan persiapannya beliau makan siang dulu. Ya lumayan, saya nunggu-nunggu ada jangan oke. Gimana keseruannya? Baraya BC, cekidot kita ngobrol-ngobrol bareng Om Rosid. Wilujeng sonten Om Rosid. Wilujeng sonten oge api. Aduh hatur nuhun ya. Terima kasih banyak, saya sudah diberikan waktunya di sela-sela kesibukan Om Rosid siang hari ini atau hari ini. Beberapa agenda katanya di cancel. Wah, mantap. Om Ocit, nih saya ada beberapa yang harus saya tanyakan terkait dengan kita ngonten hari ini. COD adalah salah satu komunitas yang boleh dikatakan di kalangan dunia ojol di kota Bandung khususnya tidak diragukan lagi keberadaannya di bawah pimpinan Om Ocit ini. Sejak kapan COD berdiri? COD berdiri sejak tahun 2017 bulan Oktober. 17 Oktober 2017. 2017 berarti ya. Sudah usianya mau 5 tahun. Mau 5 tahun. Betul. 4 tahun setelah berlalu. Berlalu. Apa yang sudah dilakukan oleh COD di usianya yang keempat tahun ini terkait dengan komunitas COD itu sendiri, Om Ocit? Alhamdulillah, Pi. Rintangan, wah banyak suka dan dukanya. Ya mungkin dukanya mah kita menghadapi dari segi-segi apa namanya ojek pangkalan. Dulu kan ojek pangkalan tahu sendiri ya kan. Dulu daerah sini agak sedikit rawan ya. Di sini tuh untuk ojek pangkalannya. Nah, sekarang gimana? Alhamdulillah setelah kita mediasi sama ojek-ojek pangkalan semua di sini, alhamdulillah akhirnya semua dari ojek pangkalan juga ikut ke online juga. Ikut online juga, alhamdulillah sudah kondusif. Kita juga kerjasama sama dari polseknya, polsek aparat setempat ya. Ya dari aparat setempat lah, dari kelurahan, kecamatan semua lah ya, termasuk kepada ketua-ketua pangkalan ojek yang di khususnya di daerah ancaman. Berarti intinya kalau driver ojek online memasuki wilayah Cingised dan sekitarnya udah aman ya? Udah aman ya. Sekarang jangan diragukan lagi, kalau dari sini silahkan ambil aja. Tidak ada jomar-jomer ya? Tidak ada, aman sini. Nah itu dia ya. Alhamdulillah sekarang dengan keberadaannya salah satu komunitas di daerah diskotik ini ya, di daerah Bandung Timur ini, salah satunya ya perjuangan mereka sudah membebaskan atau mencona hijaukan daerah yang tadinya disebutnya ojek pangkalan yang agak sedikit rehe muridnya. Betul. Ada sedikit rehe, sekarang sudah bebas, bahkan mereka juga sudah ikut berbaur dengan aplikasi. Betul. sudah plus multifungsi di samping ojek pangkalan. Mereka juga sudah menjadi ojek online juga. Begitu. Betul. Ya, Om Rosid ya? Semua, iya semua. Ya. Kemudian COD identik sekarang orang di luaran sana lebih mengenal COD itu adalah komunitas untuk registrasi, pendaftaran, salah satu aplikasi ojek online. Nah, sejauh mana, apa betul atau gimana, atau sejauh mana? Ya betul, udah pasti betul ya. Sejauh mana pelayanan registrasi akuisisi untuk menjadi mitra aplikasi itu sendiri sampai detik ini masih berjalan atau gimana Pak Om Rosid? Alhamdulillah sampai detik ini kita masih berjalan untuk akuisisi mitra mau masuk ke salah satu aplikator. Kita juga
kerjasama sama satu aplikator, kita tidak apa namanya, alhamdulillah sampai detik sekarang masih registrasi, masih dibuka ya. masih dibuka. Ya, makanya untuk rekan-rekan Baraya Solid Community atau Sobat BSC yang belum mempunyai akun atau ingin mendaftar sebagai mitra daripada aplikator, dalam hal ini kita sebutkan aja jadi mitra Grab lah ya. Betul. Kalau saya tuh satu, kita tidak apa namanya, cuman satu aplikator dari Grab sendiri. Dari Grab. Alhamdulillah sampai detik ini dari pihak Grab, antara Grab sama COD masih menjalin kerjasama. Ada hubungan baik, bersinergi baik tentunya. Ya, untuk khususnya di wilayah Bandung Timur, daerah Diskotik ataupun Arca Mari dan sekitarnya, buat rekan-rekan yang ingin mendaftarkan diri untuk menjadi mitra Grab, entah itu Grab Bike ataupun Grab Car, itu bisa mendatangi atau bisa menghubungi Om Rosid ataupun bisa mendatangi ke basecamp COD yang beralamatkan di Jalan Cingiset. Jalan Cingiset nomor 89. Nomor 89. Demikian. Nah, Om Rosid, kenapa cuma satu aplikator yang Om Rosid terima untuk pendaftaran registrasi mitra ini? Karena kita terus terang sampai detik ini kita merasa nyaman sama Grab. Jadi ngapain sih kita bukannya nggak mau keuntungan dari aplikator-aplikator yang lain. Alhamdulillah kita dari Grab sendiri juga sudah nyaman buat kita gitu. Sudah nyaman. Dalam artian kan tidak ada permasalahan dengan pihak aplikator lain, tidak ada. Aman, bebas. Kemudian bahasa orang di sana, di luar sana, apakah ada hubungan khusus antara komunitas COD ini dengan aplikator Grab? Hubungan khusus spesial gitu? Oh, tidak ada. Tidak ada ya? Sama aja. Intinya kita sama aja. Itu dia. Makanya bahasa-bahasa atau asumsi negatif di luar tuh kita perlu klarifikasi ya, Sobat BSC. Karena apa? Ini saya sekarang lagi mengonten bareng sama beliau, ketua umum daripada COD. Jadi itu mengikis habis asumsi demikian, karena orang di sana beranggapan kalau pantesan COD. Jadi dalam hal ini pihak aplikator Grab tidak mengkotak-kotakan komunitas, ya, sama sekali tidak mengkotak-kotakan komunitas, mau itu COD ataupun komunitas yang lainnya sama saja. Tapi dalam hal ini kenapa pihak COD merasa hanya di satu aplikator? Ya tadi jawabannya karena sudah merasa nyaman ya Om Rosid ya. Sudah merasa nyaman dengan hal-hal ini semua. Oke. Om Rosid, dalam hal ini kan Grab ini kan sudah mulai berkompetitor dengan pihak aplikasi lain nih. Kalau menurut dari kacamata Om Ocit sendiri, bagaimana dengan pihak lain, dengan maraknya sekarang ada kompetitor lain, dengan ramainya seperti itu, apakah ada pengaruh dengan mitra-mitra Grab yang sudah daftar lewat COD ataupun Taruna COD pada khususnya yang menjalankan aplikasi Grab? Pengaruh sekali. Pengaruh dari pendapatan? Dari pendapatan, jadi jelas, kita tuh jelas karena mungkin dari saingan bisnis ya Pi ya. Aplikator-aplikator lain juga kan ingin masuk dengan berbagai cara ya. Intinya misalkan dengan tarif di bawah kita gitu kan. Apa namanya? Jadi kan otomatis kan kalau si mitra atau CS aplikator itu sekarang udah pada pintar Pi. Jadi milih-milih yang paling murah. Dia tuh di HP tuh dia punya banyak aplikasi, ada beberapa aplikasi gitu. Jadi dia udah pintar mana yang paling murah pasti dia ke sana. Mana yang promonya lebih murah, yang gede pasti ke sana. Nah, terkait dengan Taruna COD sendiri pada internalnya, COD sendiri kebanyakan mungkin apakah bebas menjalankan aplikator lain atau memang hanya menjalankan aplikasi Grab saja dalam hal ini? Kebanyakan dari Taruna COD sendiri seperti apa? Kalau dari Taruna kita bebas nih. Membebaskan? Membebaskan. Tidak ada intimidasi ya? Tidak ada. Mau aplikator manapun mangga. Sesuai dengan kebutuhan dapur mereka, yang merasa mereka nyaman di mana. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi, saya khusus dari Grab. Jadi kalau untuk di sini tuh terus terang saya benar-benar Grab ya, Grabber banget, Grabber banget ya. Cuman untuk Taruna, mangga mau milih aplikator yang lain, yang apa, mangga. Cuman kebanyakan sih, alhamdulillah kita dari Taruna juga banyak dari Grabber. Dari Grab ya, dari Grab. Jadi intinya
Karena kita komunitas, tidak ada ikatan khusus dengan pihak aplikator kan. Tidak ada. Kemudian kita tidak bisa mengintimidasi para taruna juga mau jalan mereka apapun juga, yang penting mereka nyaman, mungkin seperti itu. Ya, itu satu hal yang boleh dikatakan satu kebijakan dari pihak pengurus komunitas, yang mana tapi kan intinya kalau apapun juga fungsi dari komunitas adalah mengayomi mereka para tarunanya. Kemudian begini Om Ocit, ini banyak sekali nih sekarang ini pengalaman saya di lapangan, orang barusan Om Ocit mengatakan saya ini grabber banget. Sejauh apa grabber banget menurut pengertian Om Ocit? Sejauh apa? Nah, jadi gini ya, Pi ya. Bukannya ini satu serang saya punya cerita. Ya. Cerita pengalaman saya sendiri. Saya dulu sebelum saya gabung sama Grab ya, satu ya intinya mah yang mungkin orang yang terpuruk yang baru jatuh dari pohon, kita bisa sampai detik ini begini lagi. Saya masuk di Grab ya Pi ya. Terus kita di sana tuh dengan kan dulu Grab tuh komunitasnya welcome, semua komunitas hayu semua gitu kan. Nah, makanya di sana kita banyak saudara Pi. Saudara dari komunitas A, B sampai di antaranya ya mungkin kota Bandung, bukan Jawa Barat lah ya, atau kota Bandung. Alhamdulillah kita banyak rekan. Jadi intinya mah satu merasa bangkit lagi tuh di sana. Jadi sampai sekarang saya tidak akan melupakan Grab. Berasa bangkit dalam segi apa? Berasa bangkit dalam segi ekonominya atau dalam segi persaudaraan? Semuanya Pi, dari ekonomi ya jelas lah ya. Ada grafik ya. Ada ya, dari ekonomi ada. Satu dulu tuh mungkin dari lagi jatuh dari pengelola perusahaan. Lagi udah nggak mau kerja lah. Udah diem di rumah. Ada teman ngajak ayo kita data Grab. Alhamdulillah di sana kita tuh merasa sedikit demi sedikit permasalahan tuh hilang gitu kan. Terus masa punya teman di komunitas yang di sini kita kemana pasti ada saudara kita gitu kan. Nah itu jadi satu di sana sampai sekarang saya insya Allah. Makanya kenapa saya sebut grabber banget gitu ya. Ya, kembali. Nah, tadi sempat saya lupa. Kenapa saya menanyakan sejauh mana grabber di mata Om Rosid gitu kan? Karena pada hakikatnya ini jujur saja karena pengalaman saya, realitas saya di lapangan, orang ngaku-ngakunya grabber. Tapi ada pada pelaksanaannya ya itu. Betul. Apa ya, jadi boleh dikatakan saya sih belak-belakan dalam hal ini, tidak ada hal yang ditutup-tutupi. Kalau memang misalkan jiwanya sudah grabber, apapun juga ya kita tetap grabber. Tidak harus boleh dikatakan pada pelaksanaannya grabber sendiri tapi hatinya tidak grabber. Itu banyak sekali. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, makanya kiat-kiat kalau menghadapi orang seperti itu kayak gimana sih Om Rosid? Saya mau nanya. Kalau itu masih ya balik lagi ke dirinya masing-masing. Saya bingung kalau yang menghadapi yang begitu, Pi. Iya, tapi kenapa? Orang tuh nggak malu atau gimana ya? Ya itu sih. Jadi banyak sih kan orang tuh, Pi, kalau pingin banyak apa namanya, orang pingin dipercaya harus gimana gitu kan? Eta. Kan banyak beberapa cara untuk bisa dipercaya sama aplikator. Betul. Gitu kan. Kalau itu mah balik lagi ke dirinya masing-masing. Tapi kan pada hakikatnya nanti juga bakal ketahuan. Pasti. Bakal terpuruk dengan sendirinya karena Tuhan tuh adil, akan membukakan itu semua. Sembunyi-bunyi nyembunyiin terasi pasti. Ya, nah seperti itu banyak sekali. Makanya kenapa saya menanyakan demikian sama Om Ocit, karena banyak sekali seperti itu. Kemudian nih sekarang nih, waduh Basecamp COD nih dahsyat nih kalau boleh dikatakan sangat kondusif lah. Apakah ini ada bantuan khusus dari pihak manajemen atau aplikator untuk membangun Basecamp yang boleh dikatakan sekondusif ini? Tidak ada, Pi. Tidak ada ini ya? Kita pure, cuman kita kan tiap tahun ada yang lomba Basecamp terbaik. Alhamdulillah waktu itu kita sempat juara pertama yang
pertama tuh juara pertama, yang keduanya juara kedua, kita semua untuk bangun perbaiki base camp gitu kan. Hadiahnya kita alokasikan untuk rehab. Betul. Jadi tidak ada bantuan khusus. Tidak ada. Misalnya karena mentang-mentang COD itu ada hubungan lebih dekat dengan pihak aplikator, kemudian ada bonus khusus, tidak ada ya? Nah, itu dia, Sobat BSC. Perlu saya jelaskan lagi. Hal-hal yang demikian, ini saya jelaskan lagi buat kalian. Jadi, singkirkanlah asumsi-asumsi negatif. Dan ini kadang-kadang yang apa istilahnya yang meng-up informasi seperti ini ya dari mereka-mereka yang aku jadi grabber juga. Betul. Kalau saya tuh grabber bener asli, saya tuh tidak, saya hati misalkan di black darahnya juga hijau bukan merah. Oh gitu ya. Jadi udah jauh lebih jauh. Insya Allah, karena mungkin ayah kain mesin dari pengalaman saya dulu sih, ya, yang membangkitkan, yang terus dari segi apa namanya, segi manajemen Grab juga kan. Kalau manajemen Grab kan ke komunitas tuh merangkul, betul. Nah itu yang saya jadi bikin apa namanya, dulu tuh sempat aduh udah nggak mau kerja, udah apa gitu kan. Saya masuk, saya juga sama mitra Grab, saya juga akun punya, Gojek punya, cuman karena itu siapa tahu butuh, tapi alhamdulillah saya tuh ya meskipun punya, kalau kita nyamannya di salah satu aplikasi ya mungkin itu aja kita jalanin ya, Om Ocit ya. Alhamdulillah sih, saya terus terang sampai sekarang saya benar-benar tidak apa, bukannya nggak mau masuk, silakan masuk ke Taruna, saya mau masuk ke aplikator yang lain mah enggak. Cuman untuk diri pribadi saya tetap saya grabber banget. Grabber tuh dalam artian ya punya ada sejarahnya lah gitu. Oke, sekarang gini Om Ocit, andai kata ini misalkan Om Ocit barusan katakan bahwa Om Ocit adalah jiwa grabber. Saya grabber banget. Kalau di black pun darah saya hijau. Kayak tulisannya grabber. Secara akhirnya nama gitu. Ya black ketika keluar. Grab gun. Nah, ini misalkan ada tawaran dari aplikasi atau dari aplikator sebelah untuk misalkan COD mau nggak ngurus juga untuk akuisisi aplikator sebelah. Bagaimana tanggapan dari Om Ocit? Alhamdulillah, bukan nolak rezeki, terima kasih kepada aplikator yang sudah menawarkan. Saya bukannya nggak mau, bukannya nggak mau untuk nolak rezeki dari orang, karena kita terserang di sini udah nyaman. Mau apa lagi ya? Mau apa lagi gitu kan? Ngerokok bisa, buat ya dengan tidak menutup kemungkinan untuk menghidupi keluarga. Alhamdulillah udah cukup gitulah. Jadi nggak mau apa? Kata silakanlah, kan banyak komunitas di situ banyak kan. Oke lah, saya bagiannya di sini. Nah, itu mungkin bagian yang lain gitu kan. Jadi bagi-bagi rezeki lah, Tetap satu komando ya. Satu komando satu aja udah cukup. Kita kalau udah nyaman ngapain deh ini? Betul. Nah, udah ente sih kan batul mah aya no gitu. Nggak tahu. Lain nyata udah saya mah pengalaman di lapangan, saya mah apal gitu. Masih kene aya no gitu. Tapi ya sudah, itu ya tidak harus kita perjelas lagi. Tapi masih banyak rekan-rekan dari komunitas lain yang bersikap seperti itu. Iya, tentunya Sobat BSC, obrolan untuk kita sore hari ini dengan COD, dengan ketua umumnya langsung menjadikan kita edukasi, introspeksi, dan terima kasih banyak. COD adalah salah satu komunitas ya saya anggap dijadikan untuk panutan contoh buat rekan-rekan semua, atau buat komandan-komandan komunitas semua yang mempunyai komunitas, baik itu komunitas kecil ataupun komunitas sedang ataupun yang sudah besar sekaligus. Kita jadikan contoh, karena segala sesuatu juga kita harus belajar, terlepas dari kelemahan dan kelebihan. Di tiap komunitas juga pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Oke, sekarang kembali ke internal COD sendiri. Apa SOP dari COD sampai usianya yang keempat menjelang kelima itu tetap bertahan?
dalam menerapkan SOP terhadap tarunanya. Kemudian program-program apa yang sudah diberlakukan atau yang sudah dijalankan di lingkungan internal COD sendiri, Om Ocit? Intinya mah Pih, kita tidak ada ketua, tidak ada taruna, kita saudara Pih. Jadi intinya tuh kita mendirikan COD itu bukan untuk komunitas besar, bukan untuk terkenal, tapi kita untuk memperbanyak saudara. Memperbanyak saudara ya. Untuk apa namanya? Jadi kita ke tarunanya juga, kita bukan nganggap wah ini ketua, ini senior, ini junior gitu kan. Tapi kita di sini udah yang gabung itu saudara kita gitu. Jadi misalkan kecebit satu ya kecebit semua gitu kan. Jadi kita tuh walaupun ada yang sakit, insya Allah dari kita dari manajemen COD sendiri, insya Allah kita menyisikan buat rekan kita yang sakit. Sudah spontan harus seperti itu ya. Betul. Diperlakukan seperti rasa kemanusiaan tuh selalu ada. Betul. Terus kita sebulan sekali kita sharing, kita ngumpul semua taruna COD di sini biar yang sudah lama atau yang baru kita saling kenal. Jadi jangan sampai nanti ketemu di jalan satu seragam tapi nggak tahu gitu kan. Betul. Makanya kita sebulan sekali di sini kita pertemuan. Adanya kopdar ya, kopdar Betul, internal ya. Kopdar internal sebulan sekali kita pasti. Apa yang dibahas dalam kopdar itu? Ya intinya Permasalahan internal, permasalahan di jalan, ya. Di jalan, terus dari intern kita juga, gitu kan. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, kita jangan apa namanya ya untuk terutama kekurangan ya. Kekurangan apa kita bahas. Terus gimana kita cara memperbaikinya gitu. Nah itu sih kita jadi intinya mah alhamdulillah sampai detik sekarang kita bertahan dengan COD karena kita bukan cari untuk komunitas besar, bukan cari kita ingin jadi terkenal, tapi kita intinya mah cari saudara sebanyak persaudaraan sebanyak mungkin. Gitu. Iya. Ya terakhir Om Ocit, pesan-pesan buat rekan-rekan subscriber atau rekan-rekan komandan komunitas yang menjadi sobat BSC, rekan-rekan komunitas lain, silakan pesan dari Om Ocit, perwakilan dari komunitas COD. Apa yang harus kita pertahankan untuk menjaga silaturahim ini? Karena pada dasarnya di lapangan juga loba nama Pak Aing-Aing gitu kan. Nah, silakan Om Ocit. Ya intinya mah kita benar-benar tambah solid lah ya, kita harus solid. Terus alhamdulillah sih sampai detik sekarang juga untuk pengetahuan saya dari komunitas atau rekan-rekan kita semua di luar itu benar alhamdulillah sampai sekarang tuh benar-benar ngejaga silaturahmi itu di sana. Jadi alhamdulillah silaturahmi lah yang penting ya, harus jaga terus silaturahmi ya. Jadi sampai detik sekarang itu saya alhamdulillah dengan komunitas yang lain juga tidak ada masalah, tidak ada permasalahan, tidak ada permasalahan. Terutama kita apa namanya di khususnya di aplikator ya, tidak membeda-bedakan ini apa harus masuk ke aplikator ini, masuk ke aplikator ini, silakan sama aja ya. Yang nyaman mana oke itu teruskan ya. Jadi jangan sampai kita megang dua aplikator nanti di sini nggak dipercaya, di sini nggak dipercaya. Itu sih intinya mah kalau kita megang beberapa aplikator otomatis lah dari aplikator sini ini pasti ngorek-ngorek untuk aplikator yang ini kan. Iya. Terus dari sini juga ngorek-ngorek aplikator gini. Tapi kalau kita satu aplikator mau ngorek-ngorek apa kita itu? Malah kita harus nambah solid dengan aplikator tersebut. Itu ya. Alhamdulillah makanya sampai detik sekarang dari manajemen, dari rekan-rekan kita juga, alhamdulillah hubungan silaturahminya. Jadi intinya mah di luar komunitas juga, di luar kerjaan atau nge-grab juga kita silaturahmi berjalan. Amin. Ya. Oke, yang terakhir Om Ocit, silakan minta dukungan subscribe untuk channel BSC ini, untuk subscribe, like dan komen khususnya kepada Taruna COD. Mangga. Khusus buat buat rekan-rekan kita sekomunitas mungkin se-Jawa Barat atau khususnya ke COD Community, tolong dukung dan subscribe untuk channel BSC ya. Ditunggu omat tong hilap edankeun COD. Hatur nuhun Om Ocit. Iya, terima kasih banyak Om Rosid selaku Ketua Umum COD Community, dan tentunya mudah-mudahan
kita selalu diberikan kesehatan, Amin. selalu diberikan panjang rezekinya, Amin. supaya kita sama-sama bisa mabar dan deposit. Amin. Oke, terima kasih rekan-rekan Sobat BC dimanapun Anda berada. Saya cukupkan sampai di sini untuk konten polling podcast keliling kali ini, dan tentunya terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kita selalu tahu, selalu berkembang dengan video-video kami selanjutnya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.